Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lupiandari. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat bersama dengan teman saya. Pembentukan karakter anak dalam pendidikan Islam. Poin yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian pendidikan, pendidikan karakter, dan pendidikan Islam. Yang kedua adalah perkembangan karakter anak pada masa sekarang. Yang ketiga adalah cara membentuk karakter pada anak. Dan yang terakhir adalah pengaruh pendidikan Islam pada pembentukan karakter anak. Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang umumnya dilakukan melalui proses pengajaran. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang berfungsi mengembangkan, mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kemajuan peradaban kemanusiaan yang bermartabat. Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membimbing atau menuntut kepada anak didik agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Masa sekarang ini adalah masa-masa di mana setiap orang tidak bisa jauh dari perkembangan teknologi. Teknologi saat ini tidak hanya digunakan oleh orang-orang dewasa, tetapi juga digunakan oleh anak-anak. Mereka sudah menggunakan teknologi, khususnya handphone. Perkembangan teknologi di masa sekarang ini ternyata berdampak pada perkembangan karakter anak. Anak-anak cenderung memiliki karakter yang kurang baik, mulai dari pemarah, tidak bisa mengontrol emosi, dan tidak bisa menghargai orang di sekitarnya. Pembentukan karakter anak sebaiknya sudah harus dimulai sedini mungkin. Hal ini dikarenakan otak anak akan berkembang dengan cepat sampai dengan usia 5 tahun. Pembentukan karakter anak memiliki pilar pokok utama yaitu lingkungan keluarga, di mana orang tua memegang peranan penting dalam membentuk karakter sang anak. Pada dasarnya, Sang Pencipta telah menanamkan sifat dan perilaku positif pada setiap anak yang terkandung di dalam kodratnya. Segala hal yang berkaitan dengan moral yang berlaku telah tertanam dalam diri anak. Semua sifat bawaan ini tentunya harus dikembangkan dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja. Menurut Thomas Likona, ada 3 aspek karakter baik yang harus terintegrasi di dalam proses pembentukan karakter anak. 3 aspek tersebut adalah, yang pertama, knowing the good. Artinya, anak dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, juga mengerti bagaimana tindakan yang harus diambil. Yang kedua, feeling the good. Artinya, anak mempunyai kecintaan terhadap kebaikan dan membenci perbuatan buruk. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, acting the good. Artinya, anak mampu melakukan kebaikan dan terbiasa melakukannya. Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik, sebab tanpa melakukan sesuatu yang sudah diketahui atau dirasakan, tidak akan ada artinya. Dalam membentuk karakter anak, tentunya di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter dasar bagi keberlangsungan hidup sang anak, yaitu terdapat nilai keagamaan atau religius, nilai kemanusiaan, nilai sosial budaya, dan nilai saling membutuhkan serta melengkapi. Ada beberapa cara untuk membentuk karakter anak yang baik yang dapat diterapkan oleh orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak, yaitu yang pertama ada keteladanan. Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Orang tua dijadikan contoh dan model pembelajaran anak yang akan ditiru oleh anak. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan memiliki tujuan agar ketika anak sedang berada pada proses pendewasaan, ia terbiasa tidak merasa berat melaksanakan ajaran kebaikan. Nantinya, anak cenderung melakukan sikap yang baik dan menjauhi sikap yang buruk. Yang ketiga, nasihat dan hukum. Sebagai petunjuk anak memerlukan nasihat ketika ia melakukan hal yang salah. Nasihat tersebut akan mendorong anak membuka pikirannya dan mau memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selain itu, hukuman juga perlu diterapkan. Ketika anak melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, lalu diberi hukuman, nantinya diharapkan bisa menimbulkan efek jera agar tidak melakukannya lagi. Yang keempat, pemberian motivasi. Tanpa kita sadari, anak juga perlu dorongan berupa penguatan ataupun penghargaan untuk mendukung pembentukan karakter anak terkandung nilai-nilai karakter dasar. Nilai tersebut yang paling dasar adalah nilai keagamaan atau religius. Anak ditanamkan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Nilai-nilai spiritualitas yang bersumber pada nilai agama Islam menjadi landasan pembentukan karakter anak. Islam sangat memperhatikan perkembangan anak, akhlak, dan juga moral. Rasulullah pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dari sinilah moral dan akhlak yang dimiliki manusia menjadi keutamaan. Moral dan akhlak perlu ditanamkan kepada sang anak sedari dini agar nantinya akan terbina karakter anak yang memiliki mental serta jiwa kemanusiaan yang berakhlakul karimah.
Pendidikan Islam sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Ketika anak diajarkan mengenai Islam, ia akan mengetahui pengetahuan juga gambaran yang komprehensif tentang ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh. Sikap, perilaku, penampilan, perbuatan, dan kebiasaan sehari-hari yang diambil dari ajaran Islam tersebut akan nampak ketika anak mulai berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.